Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Benarkah DNA bisa buktikan keturunan Nabi Muhammad? Bagaimana analisis ahli DNA? Dr. Zen Hafi, ahli biometrik dan biomolekul, menjelaskan potensi dan kelemahan tes DNA untuk melacak keturunan Nabi Muhammad. Ternyata, ini ada kaitannya dengan channel Habib Hanif Al-Atos yang kerap menolak tes DNA sebagai patokan nasab. Ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Kemudian beliau menyebutkan kapan saja boleh dipakai itu tes DNA untuk nasab. Ini ada beberapa surah diantaranya. Ya, contohnya kalau ada orang seperti orang lukoto, ada lakit ketemu di tengah jalan nggak ketahuan anak siapa, itu boleh. Atau anak ketukar di rumah sakit karena langsung ke bapak, boleh. Tapi di luar itu nasab-nasab jauh nggak boleh, ikhwan, nggak boleh. Fakta mengejutkan. Mengapa haplogroup J1 dianggap garis keturunan Nabi Ibrahim? Masalah validasi sampel Kohanim, Yahudi, versus keturunan Nabi Muhammad. Pernyataan kontroversial Dr. Zen Hafi soal Nabi Adam punya bapak. Benarkah dari sudut pandang sains? Bagi yang mendewakan ilmu DNA, itu perlu hati-hati. Karena sebetulnya teori evolusi haplogroup ini itu akan membawa pada hal-hal yang sekarang sudah mulai dibuktikan. Katanya manusia ini ternyata sebetulnya Nabi Adam itu tidak muncul dengan sendirinya. Jadi pola ini akan membawa pada munculnya adanya orang tua dari Nabi Adam. Itu sampai muncul sudah teori seperti itu. Dan bahkan ada, Adam lain sebelumnya. Dan bahkan Siti Hawa pun dianggap bukan satu sebetulnya. Ada perempuan-perempuan lain yang itu sudah menjadi publikasi di beberapa dan sudah menjadi dianut oleh peneliti sains di Indonesia juga beberapa yang sudah berani menganggap seperti itu. Dan juga ada yang mengatakan keturunan Nabi Adam itu ada yang sudah bercampur DNA-nya dengan manusia purba, Neanderthal, sehingga terdapat DNA mereka di keturunan Nabi Adam juga. Kalau kemudian dilihat dari marga kabilahnya, misalkan ada As-Saggaf, ada Al-Haddar, misalkan, itu apakah sudah ada penelitian? Misalkan marga yang sama mempunyai haplogroup yang sama di Ba'alawi. Beberapa menunjukkan memang pola perbedaan atau genetiknya sama di G, mayoritas sama di G. Ada yang C, ada. Tapi jumlahnya nggak banyak. Tapi kebanyakan memang rata-rata di G. Rata-rata di G semuanya. Rata-rata di G. Dan menunjukkan juga memang di Arab, terutama di Yaman, penduduk asli Yaman mayoritas C. Ba'alawi sebagai imigran itu dia itu konsisten di haplogroup yang berbeda dengan mayoritas penduduk Yaman. Dan secara sejarah sudah confirmed bahwa mereka ada dengan DNA ini bahwa mereka adalah imigran. Nah, kemudian kalau seandainya berarti mereka G itu Kaukasus, tapi penyelidikan tentang migrasi kemudian dari mana asal haplogroup G itu juga terus berkembang, dan sejarah juga membuktikan bahwa Nabi Ibrahim sendiri asalnya dari Babylon, dan itu sudah diidentifikasi ya. Iya, dan bagian dari Musta'ribah. Justru aneh seandainya haplogroup Sada itu sama dengan Arab Aribah. Dalam video ini membahas siapa Dr. Zen Hafi? Apa itu haplogroup J1? Problem validasi DNA. Habib Hanif Al-Atos versus tes DNA. Kontroversi, Adam sebelum Nabi Adam. Bisakah tes DNA membuktikan seseorang adalah keturunan Nabi Muhammad? Topik ini ramai diperdebatkan, terutama oleh kalangan habaib. Salah satu ahli DNA, Dr. Zen Hafi, justru menyatakan ada kelemahan besar dalam metode ini. Barangkali ini kuncinya. Kita tidak menafikan bahwasanya penelitian haplogroup ini penting dan bisa melacak nasab. Yang kita khawatirkan adalah apakah sampelnya representatif, memang mewakili betul-betul itulah kelompok keturunan Nabi Harun. Karena kita tahu Yahudi ini udah berapa kali mengalami pengusiran, pemusnahan juga, bahkan walaupun nggak semua, ada yang berapa kali di zaman Nebukadnezar, zaman Romawi, berapa kali mereka diserang lah ya. Nah, apakah mungkin dari statistik betul sekarang J1 kita anggap J58 lah kalau di itu yang paling banyak. Jadi penelitian terakhir sampai 2010 itu mengatakan 2009 yang terakhir sekitar hampir 50% tuh kelompok Yahudi ini di J1 ini, keturunan Nabi Harun, Kohanim. Nah, berarti kalau secara statistik memang yang paling banyak itu yang paling mungkin. Sehingga kita berkata kemungkinan besar keturunan Nabi Harun adalah J1. Dengan demikian keturunan Nabi Ismail juga seharusnya J1. Nah, kalau kita menganggap persentase tadi sudah mutlak, tapi disitulah letaknya penelitian. Kenapa dikatakan dia research?
kita diminta untuk terus mencari, research. Ulangilah pencarian itu, tidak final. Jadi ada kemungkinan penelitian-penelitian lebih lanjut yang bisa mengambil sampel lebih banyak dan lebih mewakili perwakilan Kohanim yang lebih jelas, Yahudi yang lebih pasti nasabnya, itu mungkin menghasilkan yang sedikit berbeda. Artinya kita tidak mengatakan hasilnya salah, tidak. Sampai sejauh ini yang paling kuat memang. Artinya mengatakan J1 lah yang paling banyak di kelompok Kohanim. Nah, mungkin yang menarik adalah dia punya peringkat. Jadi kalau J1 yang paling banyak kedua itu J2. J1 J2 ini berbeda jauh, ribuan tahun. Sampai akhirnya terdapat 2 Nabi Ibrahim di sini. Artinya katanya, kalau Anda percaya J1, Nabi Ibrahimnya akan ada di tahun Nabi Ibrahim sekitar tahun 3000-4000 sebelum Masehi. Tapi kalau Anda percaya yang J2 yang benar, Nabi Ibrahimnya beda. Ada lagi di pola Ibrahim yang kedua. Jadi kasarnya di Kohanim sendiri mereka punya marker Ibrahim yang berbeda J1 J2. Nah, apalagi mereka punya banyak haplotip. Mereka ada R, ada E, bahkan ada G juga. Nah, sehingga kita katakan masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, sekali lagi ini seperti main puzzle ya. Selagi belum banyak data yang dikumpulkan, itu seperti akan ada yang kurang-kurang terus. Makin banyak penelitian, makin banyak sampel diperiksa, maka makin lengkaplah puzzle tadi. Nah, jadi kita sekali lagi tidak kafir data, karena ada yang mengatakan kita kafir data dengan mengatakan DNA itu tidak dipakai. Tidak seperti itu. Kita mengakui DNA bisa dipakai, yang kita perlukan adalah validitas itu perlu terus dipertanyakan untuk melihat apakah hasil penelitian ini valid atau tidak. Nah, barangkali terakhir, ini yang saya tunjukkan dari penelitian Hammer, ini yang jadi rujukan utama lah untuk Cohen tadi, bagaimana dia muncul dengan kekuatan G sebagai DNA utama. Dia mengatakan genotyping yang lebih luas untuk Kohanim kromosomia ini, dengan membaca lebih banyak lagi haplogrup yang berbeda, itu akan mampu memberikan keterangan yang lebih lengkap. Artinya si peneliti sendiri menganjurkan, menyarankan atau punya inisiatif, nanti mungkin lebih bagus kita periksa lagi lah haplogrup yang beda-beda ini lebih luas lagi, agar punya kemampuan buat memastikan lagi bagaimana yang paling tepat. Jadi artinya dia membuka celah. Jadi bagaimana kalau celah yang udah ada ini, kalau sampai kita mengatakan ini sudah pasti nggak perlu lagi celah, itu sudah agak aneh ya. Dan di sini juga dikatakan bahwasanya ada tentu dalam suatu postulat ya, semua penelitian itu perlu sampel yang representatif, yang mewakili populasinya. Jadi mungkin kalau mau terbaik adalah untuk Ba'alawi, mungkin kita atau mungkin Bani Husaini, kalau bisa ada penelitian yang mengambil sampel representasi dari tiap-tiap Qabail, dibuat penelitian sendiri untuk Bani Husain, lalu muncul suatu hasil yang bisa melihat apa aja jenis haplogrupnya. Nah, tidak selalu yang atas atau yang lebih tinggi pangkatnya membatalkan di bawah. Artinya sekarang kan kita terkesan terkunci oleh haplogrup yang dibuat oleh Kohanim. Bisa saja hasil kita yang dibawa ini nanti malah bisa membalik ke mereka. Artinya misalnya kalau dianggap sekarang ada mungkin di Indonesia ada J1 misalnya, ya, J1 itu barangkali suatu saat nanti kita bisa lihat apakah mungkin misalnya Al Husain itu dengan J1-nya, kalau kita lihat ternyata trackingnya agak berbeda dari yang ada di atas. Jadi sekali lagi saya kira ya tadi tugas saya sebagai memberi opini dari sisi ahli, menyebutkan bahwasanya tidak ada yang mustahil. Dan mungkin terakhir, bagi yang mengdewakan ilmu DNA itu perlu hati-hati, karena sebetulnya teori evolusi haplogrup ini itu akan membawa pada hal-hal yang sekarang sudah mulai dibuktikan. Katanya manusia ini ternyata sebetulnya Nabi Adam itu tidak muncul dengan sendirinya. Jadi pola ini akan membawa pada munculnya adanya orang tua dari Nabi Adam. Itu sampai muncul sudah teori seperti itu. Dan bahkan ada, Adam lain sebelumnya, dan bahkan Siti Hawa pun dianggap bukan satu sebetulnya. Ada perempuan-perempuan lain yang itu sudah menjadi publikasi di beberapa, dan sudah menjadi dianut oleh peneliti sains di Indonesia juga beberapa yang sudah berani menganggap seperti itu. Dan juga ada yang mengatakan keturunan Nabi Adam itu ada yang sudah bercampur DNA-nya dengan manusia purba, Neanderthal, sehingga terdapat DNA mereka di keturunan Nabi Adam juga. Nah, hal-hal seperti ini barangkali kalau saya pribadi sebagai saintis di bidang DNA, karena bertentangan, saya katakan tadi, begitu ilmu ini, walaupun saya mengakui ini ilmu yang terbuka, ada datanya, tapi tidak sejalan dengan dalil naqli Al-Quran, saya tidak berani meyakininya. Jadi lebih baik saya dikatakan kafir data daripada kafir sebenarnya, karena saya mendustai Al-Quran. Saya kira mungkin cuma itu dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata,
Ini berkaitan dengan channel Habib Hanif Al-Atos yang kerap menolak tes DNA. Bahkan, ada pernyataan kontroversial bahwa Nabi Adam punya bapak. Simak fakta lengkapnya. Sebelumnya mari berdoa semoga kita diberi kesehatan kemudahan dalam segala urusan. Amin. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmal wirathiyah fi nafyi nasab. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nah, untuk memastikan nasab yang sabitah secara syariat nggak boleh, secara syariat nggak boleh. Jadi nasab udah sabit secara syariat, diakui oleh para nasabah, diakui oleh ulama-ulama, haram. Sekedar untuk memastikan saja haram, nggak boleh. Dr. Zain Hafi bukan sembarang orang. Beliau adalah ahli biometrik dan biomolekul lulusan Universitas Indonesia dengan spesialisasi DNA dan genetika. Tapi mengapa seorang pakar DNA justru diundang oleh Habib Hanif Al-Atos, yang dalam ceramahnya sering menyatakan bahwa tes DNA tidak bisa dijadikan patokan nasab? Channel ini kerap menolak tes DNA untuk validasi nasab, tapi mengundang ahli DNA. Dr. Zain menjelaskan, haplogroup J1 dianggap sebagai tanda genetis keturunan Nabi Ibrahim, termasuk Bani Ismail, leluhur Nabi Muhammad. Tapi masalahnya, 1. Tidak ada sampel DNA langsung dari Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad. 2. Sampel Yahudi Kohanim, yang mengaku keturunan Nabi Harun, mayoritas J1, tapi catatan nasab mereka tidak seketat Bani Hashim. Habib Hanif Al-Atos dalam ceramahnya sering menegaskan, tes DNA tidak bisa jadi patokan nasab. Tapi anehnya, channelnya justru mengundang ahli DNA. Apakah ini upaya untuk melegitimasi penolakan dengan dalih sains? Jika DNA tidak valid, mengapa Habib Hanif undang ahli DNA? Jangan-jangan, ada ketakutan jika tes DNA justru membuktikan keragaman haplogroup keturunan Nabi. Yang lebih mengejutkan, Dr. Zain Hafi menyebut bisa jadi Nabi Adam punya bapak. Mirip teori evolusi yang bertentangan dengan Al-Quran. Ini adalah pandangan Rizki dari seorang ilmuwan Muslim. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Al-Quran jelas menyatakan Adam sebagai manusia pertama. Jika Dr. Zain sebagai ahli DNA saja bisa kafir data demi mempertahankan dalil nakli, mengapa kita justru tergoda menjadikan sains sebagai Tuhan baru? Jadi, apa kesimpulannya? 1. DNA bisa membantu, tapi tidak cukup sendirian tanpa catatan nasab sahih. 2. Hati-hati dengan politisasi DNA untuk mendiskreditkan nasab orang lain. 3. Teori sains harus tunduk pada Al-Quran, bukan sebaliknya. Ilmu adalah alat, bukan tujuan akhir. Kebenaran sejati ada pada Allah dan Rasul-Nya. Apa pendapatmu? Bisakah DNA buktikan nasab Nabi? Komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan share ke yang masih ragu.